akan membahas tentang tanaman obat tradisional yang dapat mengobati tukak lambung dengan dosen pengampul Ibu Apoteker Bu Alim Tabarus S.Com MSI. Saya Devina Salsabila. Saya Krisna Zega. Saya Marudina Bang Menalu. Saya Melisani Destiana. Saya Artauli Nugraha. Saya Nada Irtia Wariani. Saya Dinda Ramadhani Pohan. Saya Siti Nurhaliza. Kami dari Kelompok 11. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Berbicara tentang tukak lambung, kita tahu bahwa tukak lambung ini banyak diderita oleh kalangan mahasiswa, anak kosan, atau perantau lainnya. Nah, di sini kami telah menghadirkan narasumber yang akan membahas tentang tukak lambung. Nah, patofisiologi dari tukak lambung itu terdiri dari dua faktor, yaitu faktor protektif dan faktor destruktif. Nah, patofisiologi tukak lambung ini melibatkan ketidakseimbangan antara dua faktor ini pada mukosa lambung. Nah, faktor protektif meliputi yaitu mukus, bikarbonat, prostaglandin, sel epitel, di mana faktor protektif ini dia berfungsi untuk melindungi mukosa lambung dari kerusakan. Nah, ketika fungsi dari faktor protektif ini terganggu, maka akan mengakibatkan lambung lebih mudah mengalami kerusakan atau iritasi akibat adanya asam lambung ataupun penyebab lainnya. Kemudian ada juga faktor destruktif. Nah, faktor destruktif inilah yang menyebabkan iritasi atau kerusakan pada lambung, yaitu meliputi asam lambung, peksin, penggunaan obat NSAID, dan juga bakteri H. pylori. Untuk asam lambung dan peksin, bagaimana sih dia bisa menyebabkan terjadinya tukak lambung? Nah, ketika asam lambung dan peksin ini berlebihan, itu akan memudahkan lambung untuk mencerna sel epitel mukosa lambung, sehingga ketika sel epitel mukosa lambung ini terganggu akan menyebabkan tukak atau menyebabkan iritasi yang nantinya menyebabkan tukak pada lambung. Kemudian penggunaan atau mengkonsumsi obat NSAID. Nah, dengan penggunaan obat NSAID ini akan menghambat prostaglandin. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa prostaglandin ini adalah faktor protektif atau pelindung si lambung. Nah, ketika prostaglandin ini dihalangi, maka sudah pasti mukosa lambung itu tidak terlindungi, sehingga nanti akan memudahkan terjadinya kerusakan pada lambung. Nah, kerusakan inilah yang menyebabkan nanti terjadinya tukak lambung. Kemudian ada bakteri H. pylori. Nah, bakteri H. pylori ini akan menginfeksi, sehingga dia akan memicu radang dan juga dia akan menghasilkan amonia yang berinteraksi dengan asam lambung. Nah, ketika dia berinteraksi dengan asam lambung itu akan membuat pH lambung itu menjadi basah, dan ini menguntungkan bagi si H. pylori untuk terus menginfeksi lambung kita dan nantinya akan menyebabkan iritasi yang berujung pada tukak. Kemudian juga ada juga faktor resiko atau faktor-faktor pendukung lain yang bisa menyebabkan tukak lambung. Yang pertama itu ada pola hidup, seperti orang yang merokok, sering minum minuman beralkohol, itu juga akan berpengaruh menyebabkan tukak lambung, di mana orang yang sering minum minuman beralkohol itu sedikit demi sedikit lambungnya akan mengalami iritasi dan kerusakan mukosa. Kerusakan inilah nantinya juga yang akan menyebabkan tukak. Kemudian juga bisa dipengaruhi oleh penggunaan obat-obat seperti yang saya jelaskan tadi, obat NSAID. Kemudian ada infeksi H. pylori seperti yang saya jelaskan tadi. Dia akan menginfeksi lambung dan menyebabkan kerusakan mukosa dan akhirnya berakhir pada tukak lambung. Kemudian ada faktor umur. Nah, di faktor umur ini, rentang umur 30-40 itu dia lebih rentan terkena yang namanya tukak pada duodenum atau pada usus kecil. Kemudian rentang umur 50 ke atas dia akan rentan terkena tukak pada lambung atau luka pada dinding lambungnya. Kemudian ada faktor gender atau jenis kelamin. Nah, di faktor jenis kelamin ini kebanyakan akan terjadi yang namanya tukak duodenum pada perempuan yang lebih tua.
selanjutnya adalah faktor genetik, dan kemudian ada faktor lain juga yang mendukung. Salah satunya itu adalah stres. Nah, stres ini bukan penyebab utama, namun dia dapat memperburuk keadaan di mana dia itu akan mengganggu sirkulasi darah dan juga pertahanan mukosa, sehingga bisa menyebabkan yang namanya tukak lambung. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ada tukak pada dinding lambung dan ada tukak pada duodenum atau usus kecil. Nah, ada dua tipe dari tukak lambung itu. Yang pertama, tukak lambung atau luka lambung yang ada pada dinding lambung. Kita dapat melihat dari gambar ini. Nah, kondisi ini sering disebabkan oleh kegagalan mekanisme proteksi mukosa lambung. Kemudian luka atau tukak yang terjadi pada duodenum itu dia lebih sering disebabkan oleh hypersekresi asam lambung. Setelah kita mengetahui apa itu tukak lambung, penyebab, tipenya, dan gejalanya, pengobatan tukak lambung ini khususnya secara tradisional itu bagaimana? Dan tanaman apa yang digunakan? Secara tradisional, kita dapat menggunakan daun kemangi sebagai salah satu pengobatan pada tukak lambung. Kemangi ini merupakan salah satu obat herbal tradisional yang dipercaya oleh masyarakat dapat mengobati tukak lambung. Untuk penggunaan daun kemangi sebagai obat tradisional tukak lambung, di masyarakat dapat dilakukan dengan cara yang sederhana saja, yaitu dengan cara memetik daun kemangi yang segar, kemudian memisahkan bagian daun dan tangkainya. Setelah itu dicuci dengan bersih. Setelah dicuci dengan bersih, kemudian direbus. Air rebusan dari daun kemangi ini kemudian dikonsumsi pada saat tanda ataupun gejala dari tukak lambung sudah mulai terasa ataupun terlihat. Dari materi yang telah dijelaskan, apakah audiens ada yang ingin bertanya? Saya Kak mau bertanya, apa yang terjadi misalnya kalau tukak lambung ini nggak diobati? Terus bagaimana gejala dari tukak lambung ini? Yang terjadi jika tukak lambung tidak diobati, terjadinya pendarahan pada lambung, baik ringan maupun berat hingga dapat menyebabkan donor darah. Kemudian untuk ciri-ciri daripada tukak lambung dapat kita lihat di slide berikut ini. Yang pertama yaitu mual dan muntah. Mual dan muntah ini dapat disebabkan karena adanya peradangan pada mukosa lambung atau sering kita sebut dengan lesi. Lesi ini dapat mempengaruhi sistem pencernaan pada lambung dan juga perangsang hormon mual dan muntah pada perut. Kemudian yaitu sering bersendawa. Sering bersendawa ini disebabkan karena tingginya gas pada lambung yang menyebabkan kadar asam lambung yang meningkat. Kemudian yaitu dada terasa terbakar. Kadar asam lambung yang tinggi menyebabkan asam tersebut naik ke kerongkongan hingga menyebabkan dada terasa terbakar dan juga penderita merasa sesak untuk bernafas. Kemudian yaitu berkurangnya nafsu makan. Hal ini disebabkan karena terganggunya sistem pencernaan pada lambung. Nafsu makan yang menurun dapat menyebabkan badan terasa lemas, perut terasa kembung, dan juga berat badan menurun. Saya ingin bertanya Kak, senyawa apa yang terkandung pada daun kemangi sehingga dapat mengobati tukak lambung? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang senyawa apa yang terkandung pada kemangi sehingga dapat mengobati tukak lambung. Nah, ada 5 senyawa yang terkandung di dalam kemangi sehingga dapat mengobati tukak lambung. Yang pertama adalah flavonoid. Flavonoid adalah senyawa yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang dapat membantu melindungi lapisan lambung dari kerusakan. Yang kedua ada asam askorbat atau vitamin C, dapat membantu dalam proses penyembuhan luka dan memperbaiki jaringan yang rusak pada lambung. Yang ketiga ada tanamin, dapat membantu melindungi dinding lambung dan mengurangi produksi asam lambung yang berlebihan. Dan yang keempat ada eugenol, senyawa yang memiliki sifat antiinflamasi dan analgesik yang dapat membantu mengurangi peradangan dan nyeri pada lambung. Dan yang terakhir ada linalol, memiliki efek menenangkan dan membantu meredakan stres yang dapat menjadi pemicu terjadinya tukak lambung. Saya mau bertanya Kak, mengapa daun kemangi ini dapat mengobati penyakit tukak lambung? Di sini saya akan menjawab pertanyaan yaitu mengapa daun kemangi ini dapat diyakini untuk mengobati penyakit tukak lambung. Jadi, dari beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya kandungan flavonoid pada daun kemangi. Di dalam daun kemangi ini terkandung senyawa flavonoid murni yaitu senyawa orietin dan visenin. Di mana yang kita ketahui bahwa tumbuhan yang mengandung getah dapat menyerap kuman dan unsur beracun termasuk logam berat dan lain-lain. Jadi, fungsi dari getah kemangi ini dapat melindungi
lambung dari rangsangan dan mengobati tukak lambung. Dan juga pada tumbuhan kemangi mengandung antioksidan, flavon, glikosida yang dapat digunakan untuk penyembuhan tukak lambung. Nah, ada beberapa penelitian pendukung. Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya kandungan flavonoid pada daun kemangi yang bersifat antiinflamasi yang dapat mengurangi peradangan pada lambung. Dari materi yang telah kami sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa luka lambung adalah kondisi di mana lambung mengalami luka pada dinding lambung atau bagian pertama pada usus kecil. Adapun faktor yang dapat menyebabkan luka lambung adalah gender, genetik, dan faktor lainnya yaitu stres. Pengobatan luka lambung dapat menggunakan tanaman obat yaitu daun kemangi yang mengandung metabolit sekunder yang dapat mengobati luka pada lambung. Nah, ini dia pembahasan kita hari ini.